Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bagian katabolisme karbohidrat yang versi anaerob atau yang tanpa membutuhkan oksigen. Nah, namun kita akan mempelajari mengenai uji pemahamannya. Ini kebetulan soalnya cuman tiga ya, setiap subbab itu cuman 3 aja pilihan ganda. Tapi dari 3 soal aja itu luar biasa dalam hal tingkat kesulitannya ya. Tapi tidak masalah, itu biasanya nanti akan melatih kita bagaimana berpikir secara logis, analitis, dan juga sistematis. Jadi sesuai dengan teori yang dipelajari. Langsung saja di sini, anjing laut merupakan mamalia yang mampu melakukan penyelaman berdurasi cukup lama di dalam air. Berikut disajikan konsentrasi oksigen dan asam laktat di dalam darah anjing laut sebelum dan sesudah penyelaman. Nah, faktor yang menyebabkan perubahan kadar asam laktat selama waktu X adalah, nah ini kita bisa lihat di sini ya. Ternyata seiring dengan berjalannya oksigen, kadar oksigen, jadi kalau kita menyelam ya, otomatis pernapasan kita kan tidak memakai oksigen secara langsung. Dalam artian hanya memanfaatkan oksigen yang masih tersedia pada saat tadi bernapas. Ya kan? Nah, oleh karena itu pada saat menyelam, karena tidak bisa menghirup oksigen sebagai bahan oksidasi makanan, maka pernapasannya digunakan dengan cara apa? Dengan cara anaerob. Ya. Karena pernapasan anaerob atau pernapasan yang tanpa menggunakan oksigen itu nanti akan juga bisa mengubah glukosa. Namun efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah dihasilkan produk asam laktat. Seperti itu. Jadi di sini kan kelihatan ini turun kemudian dia langsung naik signifikan pada rentang waktu X-nya ini. Seperti itu. Jadi anjing laut saat menyelam itu juga masih melakukan pernapasan. Namun pernapasannya apa? Pernapasannya adalah secara anaerob. Ya. Nah, karena terdapat efek samping dari asam laktat ini yang biasanya nanti akan berpengaruh terhadap capek, lelah. Nah, itu karena ada penimbunan asam laktat. Nah, namun pertanyaannya bukan itu. Di sini yang ditanyakan adalah faktor yang menyebabkan perubahan asam laktat selama waktu X. Nah, ini tadi ini X ya. Meningkatnya suplai darah ke otot bukan, meningkatnya kecepatan respirasi aerob bukan ya. Ini jelas salah. Meningkatnya suplai oksigen di darah juga jelas salah. Menurunnya produksi asam laktat di otot itu juga salah, malah meningkat di sini. Meningkatnya kecepatan respirasi anaerob. Nah, itu yang benar. Ya, meningkatnya kecepatan respirasi anaerob itu benar. Karena pada saat penyelaman pemanfaatan oksigen tidak bisa digunakan secara langsung atau tidak bisa dihirup secara langsung. Jadi jelas jawabannya adalah yang E. Berikutnya. Di sini perhatikan percobaan respirasi anaerob berikut ya. Di sini ada 2 buah tabung ya, tabung A dan tabung B, di mana di sini ada parafin, kemudian ragi dalam gula, larutan gula. Nah, kemudian di sini ada larutan indikatornya dan ternyata ditemukan gelembung gas. Nah, peristiwa yang terjadi pada tabung B adalah, kita lihat pertanyaannya. Nah, sebenarnya yang terjadi pada kedua tabung tersebut ya, kedua tabung, pada tabung B yang di sebelah kanan ya, itu adalah gelembung tersebut itu merupakan karbon dioksida. Ya. Merupakan karbon dioksida. Karena dalam pernafasan atau dalam percobaan reaksi anaerob itu ragi atau mikroorganismenya itu melakukan fermentasi. Sedangkan fermentasinya
akan menghasilkan karbon dioksida. Sebentar. Nah, ini saya berikan ilustrasi. Nah, di sini adalah fermentasi alkohol ya. Sama saja. Dari atas ini adalah glukosa, disintesis jadi asam pirufat. Kemudian disintesis lagi dengan enzim pirufat dekarboksilase. Nah, ini kelihatan ini CO2. Berarti dia membebaskan karbon dioksida pada setiap respirasi anaerob. Atau dalam konteks ini, kalau ragi ya, itu adalah merupakan proses fermentasi. Seperti itu. Jadi kita bisa menjawabnya untuk yang nomor 2 di sini adalah terbentuknya gelembung gas karbon dioksida hasil dari fermentasi di tabung A. Nah, ini langsung benar ya. Ini jelas benar. Kalau yang B itu salahnya di mana? Adanya oksigen jelas salah, gelembung gas oksigen jelas salah. Oksigen itu jelas salah, pembentukan gas karbon dioksida hasil respirasi aerob ini jelas salah. Kalau pembentukan CO2 karbon dioksida itu merupakan hasil respirasi anaerob ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Kemudian yang ketiga. Nah, di sini ada sebuah proses ya. Ini glukosa, kemudian hasil akhirnya adalah etanol ya. Ini berarti adalah proses fermentasi alkohol. Nah, proses fermentasi alkohol. Nah, ini yang bundar 3 bulat-bulat ini menunjukkan C ini mestinya. Ya. C. Kalau 2 etanol berarti 1 etanol itu adalah rumusnya adalah C-nya 2. Karena ini ada 2 etanol berarti 4. Ini sebenarnya nanti berhubungan sekali dengan pelajaran kimia ya, mata pelajaran kimia pada bab yang kedua setelah mempelajari larutan. Sama-sama kelas 2, namun pada bab yang kedua itu yang pelajaran kimia ya, itu nanti mempelajari seperti ini. Alkohol, kemudian asam karboksilat, keton, aldehid. Berikut rumusannya. Yang nomor ketiga di sini ya, pernyataan yang sesuai dengan reaksi kimia tersebut adalah, kita coba, sel ragi merombak glukosa menjadi etanol dalam keadaan aerob. Ini salah ya. Fermentasi itu dalam keadaan anaerob. B. Proses fermentasi pada sel ragi tidak menghasilkan karbon dioksida. Ini juga salah. Nah, ini kelihatan sekali, ini dibebaskan CO2, ya kan? Nah, kemudian yang C, perombakan glukosa menjadi alkohol tidak membutuhkan oksigen. Itu benar, karena prosesnya anaerob. Berarti jawabannya yang benar adalah yang C benar ya. Coba kita cross check yang D. Hasil akhir reaksi fermentasi adalah 2 etanol, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, ini bisa kita cross check ya. Hasil akhirnya adalah mestinya adalah etanol saja. Etanol saja. Sebentar, Pak Jul cari referensinya terlebih dahulu untuk membuktikan kalau hal tersebut. Yang aerob ya, anaerob ya, ini produknya yang anaerob adalah etanol, ATP, dan CO2. Ingat, etanol, ATP, dan CO2. Nah, berarti di situ ada NADH. Nah, berarti ini salah ya. Kemudian yang E, sel ragi menghasilkan alkohol melalui proses respirasi aerob. Itu juga jelas salah. Mestinya adalah respirasi anaerob. Tapi jadi kita bisa buat kesimpulan bahwa jawaban yang benar adalah yang C. Perombakan glukosa menjadi alkohol tidak membutuhkan oksigen karena dia berlangsung secara anaerob.
anaerob. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.